Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfred Bayodo dengan NPM 24021985. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya tuntunan efisiensi serta akurasi dalam pembangunan infrastruktur, dunia teknik sipil dituntut untuk tidak hanya berpegang pada metode konvensional, tapi juga membuka diri terhadap memanfaatkan teknologi digital yang mampu mempercepat proses, meningkatkan presisi, dan mengurangi kesalahan manusia. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang dua teknologi modern yang sedang berkembang pesat dan membawa perubahan besar dalam dunia konstruksi, yaitu ada Augmented Reality atau singkatan dari AR, yang kedua ada 3D Printing Beton. Bukan hanya sekedar hype, tapi alat yang benar-benar bisa meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proyek konstruksi. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu Augmented Reality atau disingkat dengan AR. Apa sih itu AR? AR adalah suatu teknologi interaksi yang menggabungkan antara dunia nyata dan virtual. AR digunakan dalam berbagai aktivitas pekerjaan, salah satunya dalam bidang pekerjaan teknik sipil atau arsitektur yang bekerja dengan menambahkan elemen-elemen digital seperti model 3D bangunan atau struktur bangunan ke dalam pandangan dunia nyata melalui media perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Bayangkan Anda berada di sebuah lahan kosong dan dengan hanya menggunakan tablet, Anda bisa melihat rancangan jembatan atau bangunan yang akan dibangun, lengkap dengan ukuran dan skalanya yang sesuai. Itulah kekuatan augmented reality. Adapun langkah-langkah pemanfaatan AR dalam teknik sipil. Yang pertama adalah pembuatan desain digital. Proses dimulai dengan pembuatan model struktur bangunan menggunakan perangkat lunak seperti SketchUp atau Rhino. Model ini bisa berupa jembatan, gedung, saluran drainase, atau elemen infrastruktur lainnya. Yang kedua ada persiapan model AR. Setelah desain selesai, file diekspor ke format tertentu, misalnya SKP atau USDC, lalu diunggah ke aplikasi pendukung AR seperti SketchUp Viewer AR atau Hologram. Yang ketiga, visualisasi di lapangan. Arahkan kamera perangkat ke lokasi fisik proyek dan model virtual akan muncul di atas permukaan nyata, sesuai dengan dimensi aslinya. Hal ini memungkinkan semua pihak, mulai dari perencana, pelaksanaan, hingga pemilik proyek, melihat visualisasi bangunan sebelum satu batu pun diletakkan. Manfaat utamanya adalah peningkatan pemanfaat terhadap desain dan pengurangan potensi konflik desain di lapangan, sehingga perencana proyek menjadi lebih akurat, efisien, dan minim risiko kesalahan teknis. Oke, kita masuk pada bagian kedua, yaitu 3D Printing Beton. Beranjak ke teknologi kedua yang tak kalah revolusioner, 3D printing untuk konstruksi. Teknologi ini memungkinkan pembuatan elemen struktur, bahkan seluruh bangunan secara otomatis dengan bantuan printer skala besar dan material berbasis beton. Berbeda dengan metode konvensional yang membutuhkan banyak pekerja dan waktu pengerjaan yang panjang, 3D printing bekerja dengan prinsip additive manufacturing, yaitu mencetak struktur secara berlapis hingga membentuk suatu kesatuan utuh. Adapun tahapan pemanfaatan 3D printing dalam konstruksi, yaitu adalah yang pertama, desain arsitektur dan struktur. Menggunakan software desain seperti AutoCAD, Revit, atau Tinkercad, insinyur merancang bangunan secara digital dengan mempertimbangkan bentuk, kekuatan, dan fungsi bangunan. Yang kedua adalah stitching dan persiapan cetak. Desain tersebut kemudian diubah menjadi file lapis-lapisan cetak atau slitching menggunakan perangkat lunak seperti Cura. Proses ini mengatur jalur cetak printed beton secara rinci. Yang ketiga adalah proses pencetakan fisik. File digital dikirim ke printer raksa seperti Cobot atau WASP yang kemudian mencetak struktur menggunakan campuran beton khusus, biasanya terdiri dari semen, pasir, dan bahan tambahan lainnya, dan air. Seluruh struktur dicetak langsung di lokasi proyek secara otomatis. Hasilnya, sebuah rumah sederhana bisa dicetak dalam waktu kurang dari 24 jam, tanpa tulangan, tanpa befesting, dan dengan efisien bahan material yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Oke, mari kita bandingkan kedua teknologi tersebut dari berbagai aspek agar kita bisa memahami kapan dan bagaimana penggunaannya secara tepat. Oke, kita masuk pada aspek bagian pertama, yaitu tujuan penggunaan. Mulai dari augmented reality, yaitu visualisasi dan validasi desain di lokasi nyata.
Sedangkan 3D beton mewujudkan struktur fisik secara otomatis. Yang kedua, perangkat yang dibutuhkan mulai dari augmented reality yaitu HP, tablet, atau aplikasi art viewer. Yang kedua, 3D printing beton yaitu printing 3D skala besar dan material beton cetak. Yang ketiga, kelebihan utamanya adalah untuk augmented reality yaitu hemat biaya, cepat diakses, memudahkan koordinasi proyek. Untuk sedangkan 3D printing beton, efisiensi waktu, minim tenaga kerja, presisi tinggi. Yang keempat, untuk keterbatasannya. Yang pertama, augmented reality tidak menghasilkan struktur nyata, sedangkan untuk 3D printing beton, biaya awal besar, terbatas pada bentuk tertentu. Kelima, tahapan konstruksi. Yang pertama, augmented reality digunakan pada tahap perencanaan dan presensi. Kedua, 3D printing beton digunakan pada tahapan pelaksanaan fisik di lapangan. Dapat kita simpulkan di sini bahwa AR sangat cocok diterapkan di fase awal proyek sebagai alat bantu visualisasi, diskusi, dan validasi teknis. Sedangkan untuk 3D printing lebih tepat digunakan di fase pelaksanaan fisik untuk mencetak bangunan atau komponen secara langsung. Nah, dari kedua teknologi ini bukan hanya tren sementara, namun merupakan tonggak awal dari pergeseran besar menuju era konstruksi digital yang lebih efisien, presisi, dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kita perlu memahami, menguasai, dan mulai mengintegrasikan teknologi-teknologi seperti AR dan 3D printing ke dalam setiap tahapan proyek. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga menjadi inovator bagi masa depan.